Baik, Bapak ucapkan selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Ya, bertemu lagi dengan saya, Ponco Putro Widodo, yaitu selaku guru agama di kelas 6. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang dana nasi susu Gana oleh Sujata. Nah, ini merupakan pertemuan kedua ya. Di mana kemarin pertemuan pertama adalah kita mempelajari materi tentang 5 mimpi Petapa Siddhartha ya. Baik, Bapak akan selalu mengingatkan bahwa kita semua harus selalu jaga kebersihan, selalu berada di rumah ya, tetap berada di rumah, dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, ya, di sini Bapak sebelumnya akan menjelaskan dulu, ya, apa itu pengertian dana. Dana ini merupakan pemberian yang tulus ikhlas untuk menolong makhluk lain, ya, atau memberikan pertolongan tanpa pamrih. Nah, pertolongan ini banyak sekali macamnya, yaitu bisa berupa materi, tenaga, maupun pemberian maaf dan rasa aman bagi orang lain atau makhluk lain. Nah, di dalam agama Buddha, dana ini tidak dipaksakan, hanya dianjurkan ya, karena termasuk salah satu dari 10 perbuatan baik atau dasa punya kiryawatu. Maka kita tentunya harus selalu berlomba-lomba untuk melakukan dana. Baik, kita langsung masuk ke cerita dana nasi susu Gana oleh Sujata. Nah, pada waktu itu di kota Sena yang terletak di tepi hutan Uruwela, yaitu ada seorang anak bernama Sujata, ya. Ini anak dari seorang ibu yang bernama Senani. Pada saat usianya menginjak dewasa, Sujata ini selalu berdoa di bawah pohon banyan. Doanya yaitu dengan mengucapkan, "Oh Dewa penjaga pohon banyan, jika aku menikah dengan seorang yang kaya raya dari kasta yang sama, aku akan mempersembahkan dana nasi susu Gana." Nah, ini merupakan doa Sujata. Nah, kemudian doa Sujata telah terkabul. Sujata menjadi putri orang kaya. Kemudian Sujata menepati janjinya untuk mempersembahkan nasi susu Gana pada hari purnama di bulan Waisaka setiap tahunnya. Kemudian di hari berikutnya, Sujata bangun pagi-pagi pada hari purnama di bulan Waisaka. Kemudian memerah 8 sapi susu itu dengan bertekad, "Aku akan melakukan persembahan nasi susu Gana pagi-pagi hari ini." Nah, anehnya ketika mangkuk susu ditempatkan di bawah ambing sapi, ya, susu mengalir deras terus-menerus meskipun tidak diperah. Sujata pun menyaksikan peristiwa ajaib ini, ya, dengan mata kepala sendiri, kemudian mengulurkan tangannya menuangkan susu yang mengalir terus-menerus tersebut ke dalam kendi. Kemudian menyalakan api dengan tangan lainnya, lalu mulai memasak nasi susu Gana. Kemudian setelah susu Gana sudah dimasak, Sujata memanggil pelayannya, memerintahkan untuk membersihkan pohon banyan tersebut, karena dianggapnya dewa sedang berbaik hati karena telah mengabulkan permintaannya. Kemudian pelayan tersebut segera membersihkan pohon banyan tersebut. Nah,
Kemudian pelayan tersebut melihat seorang bodhisatta duduk di bawah pohon menghadap ke timur dan melihat seluruh pohon bercahaya kuning keemasan dengan cahaya yang terpancar dari tubuh bodhisatta. Kemudian si pelayan tersebut ketakutan dan berpikir, hari ini dewa penjaga pohon banyan telah turun ke bawah pohon. Kelihatannya beliau duduk di sana untuk menerima dana dengan tangannya sendiri. Kemudian si pelayan tersebut tergesa-gesa kembali ke rumah dan melaporkan hal ini kepada Sujata. Sudah menjadi tradisi bagi seorang bodhisatta untuk menerima persembahan nasi susugana pada hari beliau akan mencapai kebudaan. Kemudian Sujata berpikir, aku harus menempatkan nasi susugana ini dalam cangkir emas. Kemudian Sujata mempersembahkan dana tersebut kepada Pertapa. Lalu Pertapa menjelaskan bahwa dirinya bukanlah dewa pohon yang selama ini dianggapnya oleh Sujata, namun seorang Pertapa yang ingin mencari obat penderitaan bagi semua makhluk. Setelah Pertapa memakan dana makanan, kemudian beliau pergi ke sungai Neranjara dan bertekad dalam hatinya, aku akan mencapai kebudaan pada hari ini. Setelah menyatakan tersebut, Pertapa melemparkan pata atau cangkir emas ke sungai dan berkata, jika pata ini melawan arus sungai, maka aku akan mencapai kebudaan pada hari ini juga. Nah, pata yang dilemparkan ke sungai melawan derasnya sungai dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, ini artinya pata tersebut melawan arus. Nah, yang artinya sesuai dengan tekad Pertapa ini berarti beliau sebentar lagi akan mencapai kebudaan. Nah, dari cerita ini bahwa yang dianggap selama ini dewa pohon ya, dewa yang di dalam pohon banyan ini yang dikiranya adalah Pertapa ternyata bukan ya. Nah, ini cerita dana nasi susugana oleh Sujata ya. Nah, kemudian nanti kalian bisa baca lagi. Kalau satu kali belum bisa menyerap apa inti dari cerita tersebut, kalian bisa diulang-ulang untuk membacanya atau mendengarkan yang sudah Bapak jelaskan dari cerita ini. Baik, Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu semangat di dalam belajar walaupun lewat pembelajaran daring. Semangat, semangat, semangat!